Belum kita ketahui banyak ya, Kak Anto Lalang ini adalah manajernya dari Inka Lah, Christie. Boleh nggak dikasih tahu? Udah dikasih tahu ya Udah tadi. dikasih tahu tadi ya. Dan ini adalah MC hit. Aku bahagia. Hari ini aku benar-benar bahagia karena hari ini saya kedatangan. Sekarang saya. Pokoknya hari ini saya senang banget karena sore hari ini ya rumah saya kedatangan seorang owner dari salah satu vendor musik wedding di Kota Bandung, Mezo Music. Musik Mezo. Musik Mezo. Musik Mezo. Ini ada Kak Anto Lalang. Kak Anto Lalang ini selain seorang owner dari Musik Mezo ya, juga seorang manajer. Katanya sih tertarik banget mau manajerin Endang Morti, cuman belum ada dealing kontrak ya. Oke Kak Anto, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana ya. Bapak sehat? Sehat dong, makanya kita bisa ngobrol-ngobrol sore hari ini di rumah saya yang coba lihat pemandangannya. Oh, iya. Kak Anto, cerita sedikit dong tentang musik Mezo, bagaimana awal terbentuknya musik Mezo, kemudian juga genre musiknya ya. Silakan boleh cerita sedikit. Mezo. Dar. Kalau kita lihat Mezo ini kan salah satu jenis suara ya. Sopran, mezzo, kemudian jadi istilah-istilah musik. Istilah-istilah musik, Ya, istilah-istilah itu artinya suara. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah, Nah, mezzo sopran ya. Ya, Mezzo. artinya kan tengah nih. Iya di tengah. Ya, Jadi di dia tengah nggak kesana nggak kesini. enggak sih, maksudnya Jadi gimana ini? Apakah dia nggak akan naik ke level atas atau Lebih. gimana ini? Kenapa? Sebetulnya biar enak didengar aja, biar enak diucapin kayak Musik mezzo ya? mezzo Musik gitu mezzo, kan. musik tengah-tengah berarti ya. Musik tengah. Musik tengah ya. Jadi dia nggak ke atas, nggak ke bawah. Awal Ini saya masih bingung nih, gimana? ya awalnya emang dulu terbentuk emang sebetulnya kan mezzo itu awalnya band pengiring. Band pengiring. Jadi nggak di wedding sebetulnya awalnya. Oh, Jadi, asalnya tidak bermain di wedding. asalnya Kemudian tidak bermain di wedding. akhirnya ada teman yang wedding, yang menikah minta buat mezzo main di situ. dan Di situ dan akhirnya terus jadi di wedding. Oh. Ada beberapa WO yang udahlah tertarik ya, akhirnya ya. tertarik melirik penampilan dari Mezo Nah. dan akhirnya Mehu. Meho akhirnya terus di wedding dan akhirnya wedding. wedding musik. Karena memang untuk industri wedding sendiri tidak pernah mati ya industri wedding ya. Wedding ada sih tapi Wedding. wedding ada matinya kalau di bulan Ketika Ramadan. bulan Ramadan ya. Dan ketika Sama kayak pandemi kemarin. Kemarin Covid ya. Ya. Untuk musik Mezo sendiri Kak Anto, selain karena permintaan dari teman-teman yang ingin Mezo musik itu main di acara pernikahannya, apa sih yang kira-kira membuat Kang Anto ini bertekad Bismillah, Mezo musik harus menjadi ataupun harus bisa bersaing dengan musik-musik wedding yang lain? Sebetulnya persaingan itu ada ya, tapi kalau Mezo sih nggak nganggap ke vendor musik lain itu persaingan atau Bukan, enggak. maksudnya yang melatar belakangi selain permintaan dari Sebetulnya teman-teman. karena pengen fokus tuh karena kan satu ternyata betul kayak tadi di wedding itu nggak ada Matinya. nggak ada musim wedding sebetulnya Betul. Karena setiap minggu orang pasti karena kan menyelenggarakan. bukan hanya wedding sih ya, tapi ada gathering, ada party sebetulnya. Mezo juga kesana juga, gitu kan. Cuman sekarang lebih banyak di wedding, 80% di wedding tuh karena kan yang hari-harinya yang selalu event tuh kan wedding. Wedding ada. betul, yang setiap minggu kerap yang tiap minggu itu ada di wedding. Tidak menutup kayak kemarin-kemarin kita lumayan banyak juga di untuk gala dinner gathering, sama gala gathering dinner ya. gitu kan. Nah, kenapa pengen fokus di wedding? Itu karena kan ya sekarang teman-teman saya juga di yang hari-hari Industri banyak wedding ya, industri banyak wedding, industri banyak. wedding juga. Otomatis banyak dari teman-teman juga yang akhirnya ngesugesin Mezo buat ke calon pengantinnya. Untuk mereferensikan untuk Ya. menjadi musik pengiring di acara Salah satu pernikahannya. untuk pilihan pengantin disugesin tuh ke Mezo musik. Gitu sih, Pak. Seperti itu ya latar belakangnya ya. Sudah berapa lama Mezo ya. Asal jangan Mejo aja. Asal Mejo. Sudah berapa lama Mezo musik ini berada di industri wedding? Kalau wedding pertama itu kebetulan
di 2017, masih baru sih dibanding 2017 musik wedding ya. 2017 di Oktober dulu. Masih ingat sih, awalnya di Gedung Senbik, itu yang ngajakin dari, ya ada pengantin itu, dulu bareng sama, ada WWO ya. Salah satu WWO di Kota Bandung. Ya, sama, dulu awalnya namanya bukan Mejo untuk di wedding. Cuman dulu dari WO-nya, kebetulan dulu WO-nya Andra Wedding, itu juga nanya musiknya apa namanya. Akhirnya udah langsung lempar aja Mezo musik yang biasa gitu ya. Oke, lempar aja ke Mezo musik. Oh gitu. Itu jadi sih, memang awalnya Mezo musik ini adalah musik entertain untuk ya, pengiring gathering, gala dinner dan acara-acara lainnya ya. Kan, akhirnya ketika ada tawaran untuk manggung di sebuah event wedding, ada tantangan tersendiri. Ya. Tantangannya apa? Satu, dari pemilihan lagu. Kalau di wedding itu kan, ternyata di wedding itu lagu-lagunya nggak sembarangan lagu masuk, bisa masuk ke itu ya, acara wedding ya. Hati dibawain di wedding gitu kan. betul. Ada tantangan tersendiri. Satu itu, ternyata ketika dipelajari, oh iya, ada kayak misalnya ada rule-rule yang harus dipatuhi dan dilaksanakan ya. Salah satunya yang emang Mejo tawarin itu, salah satunya ya dengan sound yang tidak berisik, tapi dengan yang tetap nyaman orang buat tetap mendengarkannya ya. Karena kan kita pikir untuk orang ke wedding itu bukan hanya menikmati musik, tapi juga kayak semi reunian gitulah. Jadi kayak keluarga satu sama keluarga lain ketemu pengen ngobrol, tapi bisa menikmati musik. Tanpa harus terganggu dengan kebisingan suara-suara musik yang ada begitu ya. Kemudian untuk Mezo Musik sendiri selama kurun waktu 3 tahun berkecimpung di industri wedding. Ada kendala nggak sih kira-kira ataupun menemui perbedaan-perbedaan tersendiri yang akhirnya menjadi sebuah permasalahan di tubuh Mezo Musik sendiri? Selama ini sih kalau kendala nggak ada sih ya sebetulnya kendala, tapi lebih ke tantangan aja. Tantangan saja. Tantangan yang ternyata calon pengantin A itu berbeda dengan yang B. Dan juga tentunya untuk songlistnya juga barangkali berbeda ya. Tantangannya sebetulnya lebih ke cara kita ke calon pengantin, kan banyak, ini ada beberapa nih calon pengantin yang ya udahlah seadanya aja, soundnya nggak harus yang kayak gimana. Nah kita berusaha untuk menerangkan bahwa salah satu penunjang di acara itu salah satunya selain musik tapi soundnya yang nyaman. Soundnya yang enak, yang soft gitu, yang kira-kira nggak ngeganggu, nggak bising dan nggak ada yang sedikit ada gangguan, sedikit ada kendala. Nah itu yang kita berusaha untuk menerangkan, karena kan kalau audio itu susah untuk diterangkan, harus didengarkan langsung. Harus didengarkan dan dirasakan ya. Gitu. Itu yang kita yang tantangannya di wedding sebetulnya itu sih. Seperti itu ya. Kemudian untuk ini sendiri untuk kendala kostum dan sebagainya, mengingat untuk acara gathering dan acara gala dinner kan tentu saja untuk kostumnya agak berbeda dengan di wedding ya, seperti itu. Mengatasinya bagaimana Kang Anto? Apakah langsung ketika kita terjun ke wedding, bikin seragam? Kita gimana? Enggak sih, kita pelan-pelan ya. Kalau di wedding, karena di 2017 sampai sekarang tetap kita masih mempelajari di wedding itu seperti apa sih. Jadi pelan-pelan. Jadi artinya gini, kita tawarin kostum yang kita punya nih. Kita ada kostumnya yang ini. Kita tawarin ke pengantin, ke calon pengantin, dan akhirnya kebanyakan sih emang hampir standar sih ya kalau di wedding. Kalau di wedding, karena kan kalau di wedding itu sebetulnya musik wedding menurut Mezo itu kalau di wedding itu kita nggak terlalu harus glamor si player. Tapi harus rapi, looknya harus kalau bahasa Perancisnya itu memantaskan maneh. Nah, kalau di gathering kan itu yang benar-benar rame, kadang warna-warni, kadang apa. Kalau di wedding kita berusaha penawaran kita tidak seperti yang di gathering ya. Betul. Tapi kalau di vokalis kita lebih kelihatan yang ya berbedanya di vokalis. Anggun ya, anggun dan kalau karismatik. Perempuan ada anggunnya, kalau laki-laki karismatiknya ada. Nah, aku pikir kalau perempuan anggun, kalau laki-laki Dedi Dukun gitu. Beda ya. Beda kalau Dedi Dukun sama dengan penawar kita. Gitu. Untuk ini sendiri Kang Anto, bukan tadi kendala-kendala sudah disebutkan ya, bahwa memang sama sekali tidak ada kendala dalam lebih ke tantangan saja. Kalau untuk selama kurun waktu 3 tahun ini Kang Anto, pernah ada nggak mengalami
sebuah kebingungan ataupun sebuah kebimbangan dalam menentukan song list gitu ya. Ada nggak sih? List lagu sebetulnya nggak terlalu bingung ya. Karena kan kita balik lagi lempar ke si calon pengantin. Si calon pengantin ya. Nah kalau misalkan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan pengantin tidak juga mengirimkan song list yang diminta. Karena kan biasa kita ada meeting ya, ada meeting vendor. Nah di situ kita make sure sama si calon pengantin bahwa ada lagu permintaan nggak, kalau nggak ada ya kita tawarin lagu-lagu yang dari lagu list sudah kita. Ada ya lagu songlist yang emang kan ready stock ya, ready stock yang ada. Karena kalau custom beda lagi ya Pak. Nah, ada yang ada maksudnya, tapi kita tidak monoton dari satu wedding ke wedding lain lagunya tetap itu, enggak juga kita tetap ngikutin apa sih sekarang yang lagi banyak orang pakai gitu ya. Tapi tetap kita punya genre tertentu yang emang ini loh, mezzo itu penawarannya yang ini. Tapi ada 1-2 sisipan lagu yang emang sekarang lagi musimnya happening, ini, lagi happening ya. gitu. Nggak masalah. Nggak sebuah forbidden ataupun sebuah yang diharamkan oleh mezzo musik. Nggak boleh bawain lagu bergenre musik dangdut atau kalau dangdut gitu. Selama dangdutnya modern sih 1-2 kita nggak masalah ya. Itu pun kalau permintaan dari si pengantin. Selama porsinya bisa. Karena kalau kita benar-benar dangdut jadinya nanti full, OM Mezzo, Orkes Melayu Mezzo. Jadi kita nggak kesana. Nggak kesana ya. Mereka punya ada lahan sendiri lah. Mereka juga ada yang orang musik dangdut juga, mereka juga pengen mungkin sama-sama cari nafkah di wedding. Kita nggak sampai ke ranah mereka juga. Selama masa pandemi ini, Kang Anto, apakah ada kendala-kendala tersendiri di mezzo musik mengenai protokol kesehatan yang mana memang kita harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan face shield, kemudian juga menjaga jarak atau physical distancing dan selalu menjaga kebersihan baik peralatan maupun diri seperti itu. Kalau kendala mungkin di awal ya, dulu di awal kayak misalkan vokalis kita sampai beberapa ganti model facial. Oh gitu. Ada model facial sendiri. Facial, ada yang bisa diangkat ke atas kayak helm. Pernah kita coba. Ada beberapa kendala sih, kadang ada yang facialnya A itu bagus dilihat tapi ternyata katanya kurang nyaman, agak pusing katanya karena ternyata terlalu ketat gitu ya. Jadi awal aja sih, kalau sekarang udah terbiasa. Sudah terbiasa dan selebihnya memang diserahkan langsung ke para player masing-masing. Tapi kalau kayak misalkan senyamannya aja mereka seperti apa ya. Tapi tetap protokol kesehatan kayak jaga jarak gitu. Terus sound kita juga dari rumah udah seperti apa dipersiapkannya, sampai ke gedung seperti apa kita udah ada protokol. Sudah sendiri. Ada protokol kesehatan sendiri, sudah ada aturan-aturan sendiri ya. Ya betul. Oke, selama kurun waktu 3 tahun ini Kang Anto udah main di mana saja untuk wedding? Apakah sudah merambah ke luar pulau belum Pak? Luar pulau belum ya. Tapi kalau sampai ke daerah-daerah luar kota Bandung sih udah beberapa kali. Kayak ke Jakarta ya. Sampai ke Cirebon itu udah pernah. Oke ya, keren ya. Mezzo musik luar biasa sekali. Nah, untuk mezzo sendiri ada nggak perbedaan antara mezzo musik dan musik entertain yang lainnya? Perbedaan sebetulnya lebih ke yang tadi saya bilang, jadi kayak misalkan sound kita seperti apa, song list kita yang punya kitanya itu seperti apa penawarannya, terus dari mulai looks pemainnya, pemainnya sama kemampuan pemainnya, kualitas pemainnya. Untuk lagu sendiri sering nggak sih mengimprovisasi musiknya, kemudian juga beberapa sih. Jadi kita tidak. Jadi punya ciri khas bahwa lagu ini kalau dibawain sama mezzo beda deh sama lagu yang lain gitu. Kalau kita sendiri sih memaksakan untuk mengaransemen kayak misalkan lagu si A lagi ngetren, lagi ngehit, terus kita bawain dengan versi kita dipaksain, kita enggak. Enggak ya? Ya, tapi akhirnya nanti terbentuk sendiri oleh si klien sama si orang-orang WO. Jadi misalkan gini, ketika kita main di acara wedding A, ketemu lagi sama WO yang sama di wedding B, itu kadang orang WO atau tamunya sendiri kadang bawain lagu ini dong, karena udah nempel di mereka lagunya enak buat didengar di mezzo. Enak buat didengar ya. Instagram dari Mezzo Musik. Musik pakai C _mezzo double Z ya. Kalau enggak juga di hashtag juga ada musik
Wedding Bandung atau Mezzo Musik Bandung juga di hashtag ada. Musik_Mezzo ya. Kalau misalkan kamu mau kepo-kepo gimana sih kualitas permainan dari Mezzo Musik ini, langsung saja kunjungi Instagram di music_Mezzo MEZZO ya. Di sana kamu bisa lihat dan saksikan langsung. Ada beberapa video. Ada beberapa video dan juga foto-foto tentang penampilan musik Mezzo di acara ataupun di event pernikahan event wedding, sama ya. Gathering juga ada. Dan gathering juga ada di sana. Terakhir, sebelum kita menutup perjumpaan di hari ini, sore hari ini, ada yang disampaikan untuk para penonton? Penontonnya buat klien atau apa? Seluruh penonton, bisa klien, bisa juga teman-teman yang lainnya. Para penonton, apa ya? Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Sebetulnya yang disampaikan sih terakhir. Apa ya? Paling ya untuk para calon pengantin atau calon klien gitu. Artinya gini, tidak untuk buru-buru dalam memilih vendor musik ya. Terlebih lagi vendor musik ya. Termasuk musik. Jadi kadang ada penawaran kok beda ya dengan musik wedding A, B, masalah di budgeting sebetulnya. Karena balik lagi setiap vendor punya warna musik dan kualitas masing-masing. Sebetulnya itu sih. Jadi ada yang kok pernah disamain sama musik wedding lain yang kok yang itu mah lebih murah gini-gini. Ya itu kan sebetulnya lebih ke selera. Jadi akhirnya balik lagi cermati dulu. Pelajari dulu, jangan terburu-buru. Itu aja. Jadi kembali ke selera musik Anda tentunya ya. Betul. Dan juga dilihat dulu kualitasnya, banding-bandingkan dulu kualitasnya. Kira-kira mana yang enak dan mana yang bisa menjadi referensi buat acara pernikahan ataupun wedding party kamu. Nah, ya. Itu. Betul. Sudah? Sudah, Bapak. Sudah. Baik, itu dia tadi obrolan saya dengan Anto Lalang. Dan satu hal yang mungkin belum kita ketahui banyak ya, Kak Anto Lalang ini adalah manajernya dari Inka Christy. Boleh nggak dikasih tahu? Udah dikasih tahu ya tadi. Tahu tadi ya. Dan ini adalah MC hit. Ini adalah manajernya Inka Christy ya, salah satu rockstar Indonesia. Boleh, kalau mau sekalian sama wedding sama kalau mau sama Inka Christy juga boleh ya, bisa. Mezzo plus Inka Christy plus Enda Morty. Nah, ya. Bisa banget. Bisa banget. Endanya bisa hubungi langsung ke Enda TV. Baik, demikian tadi obrolan saya dengan Anto Lalang, owner dari Mezzo Musik Entertainment ya. Dan jangan lupa like, subscribe, juga komen YouTube dan IMTV dan juga share video ini tentunya. Dan jangan lupa follow Instagram Mezzo underscore musik. Musik underscore Mezzo. Musik underscore MEZZO ya. Like dan juga follow ya video ini. Ya, saya Enda Morty. Saya Anto Lalang. Bye.